setelah suamiku meninggal mendadak. Aku sangat terpukul hingga memutuskan menjual rumah kami. Tapi sebelum pergi, aku harus membuka satu ruangan yang dia larang keras untuk kusentuh. Saat aku membuka pintu itu, aku syok. Nafasku seakan berhenti. Isinya bukan kenangan lama. Tapi, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di rumah itu terasa dingin. Bukan dingin karena pendingin ruangan, tapi dingin karena kekosongan. 3 hari telah berlalu sejak pemakaman Devan, suaminya. Kalista masih duduk di sofa ruang tamu, memeluk bantal yang seharusnya berada di sisi ranjang Devan. Pandangannya kosong, menatap vas bunga di atas meja yang mulai layu. Harum melati dari sisa tahlilan semalam masih samar-samar tercium, bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan. Devan pergi begitu cepat. Laporan kepolisian menyebutnya kecelakaan tunggal. Sebuah truk besar kehilangan kendali dan menghantam mobil Devan di persimpangan jalan tol. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Kalista bahkan tidak sempat melihat wajah suaminya untuk terakhir kali. Peti itu tertutup rapat. Kini, yang tersisa hanyalah gema suara tawa Devan di telinganya dan rasa sakit yang meremas dadanya tanpa henti. Rumah besar yang dulu mereka bangun dengan cinta, kini terasa seperti penjara. Setiap sudut mengingatkannya pada Devan. Dapur tempat Devan biasa membuat kopi di pagi hari sambil bersenandung. Ruang kerja tempat Devan menghabiskan malam-malamnya. Bahkan bayangan di dinding pun seolah membentuk siluet suaminya. Kalista tidak tahan lagi. Ibu Lina, ibunya, datang setiap hari. Wanita parubaya itu masuk dengan kunci cadangan, membawakan Kalista rantang berisi makanan hangat. Kalista tahu ia menyakiti ibunya dengan sikap diamnya. Tapi ia tidak punya tenaga bahkan untuk sekadar mengunyah. Kalista, sayang, kamu harus makan. Suara Ibu Lina terdengar lembut, memecah keheningan. Ibu Lina meletakkan rantang di atas meja, lalu duduk di samping putrinya, mengusap punggungnya yang bergetar. Kalista menoleh, jilbab bergonya yang ia kenakan sejak kemarin terlihat kusut. Matanya bengkak dan merah. Aku tidak bisa, Ibu, bisik Kalista. Rasanya sesak. Rumah ini, semuanya tentang Devan. Aku tidak sanggup. Ibu Lina menghela napas panjang. Hatinya ikut hancur melihat putrinya seperti ini. Ibu mengerti, Nak. Tapi kamu tidak bisa terus begini. Devan pasti tidak ingin melihatmu hancur. Kalista terdiam lama. Benar. Devan tidak akan suka ini. Tapi rasa sakitnya terlalu nyata. Ia tidak bisa tidur di ranjang mereka. Ia tidak bisa mandi di kamar mandi mereka. Ia tidak bisa bernapas di rumah mereka. Aku mau jual rumah ini, Ibu, ucap Kalista tiba-tiba, suaranya serak namun tegas. Ibu Lina sedikit terkejut, namun ia segera mengangguk. Kalau itu yang kamu rasa terbaik, Ibu akan bantu. Kamu bisa tinggal di rumah Ibu dulu, sampai kamu tenang. Keputusan itu seperti sebuah beban kecil yang terangkat. Setidaknya ada satu hal yang bisa ia lakukan. Besoknya, Kalista menghubungi agen properti. Dalam 2 hari, sebuah plang kayu bertuliskan, dijual, sudah tertancap di halaman depan rumah mereka. Agen itu berkata, rumah di lokasi ini biasanya cepat laku. Kalista mulai mengemasi barang-barang. Ini adalah bagian terberat. Memilah pakaian Devan. Setiap helai kemeja membawa aroma parfum suaminya yang khas. Kalista memasukkan semuanya ke dalam kotak dengan air mata yang terus mengalir. Ia melakukannya di ruang tamu. Ia tidak sanggup masuk ke kamar mereka. Ia meminta Ibu Lina membantunya mengemasi barang-barang di kamar utama. Sore itu, Ibu Lina sedang di dapur, mencuci piring sisa makan siang mereka yang nyaris tak tersentuh. Kalista memberanikan diri masuk ke ruang kerja Devan. Ruangan ini rapi, seperti biasa. Devan adalah pria yang sangat teratur. Rak buku berjejer, meja kerja bersih. Hanya ada laptop, beberapa buku catatan, dan foto pernikahan mereka di bingkai perak. Kalista membuka lemari pakaian yang ada di sudut ruangan. Disinilah Devan menyimpan jas dan pakaian kerjanya. Tangan Kalista gemetar saat menyentuh setelan jas hitam yang Devan kenakan saat mereka makan malam terakhir. Ia harus kuat. Ia harus menyelesaikan ini. Satu persatu jas ia keluarkan dari gantungan. Ia harus memeriksanya, memastikan tidak ada barang penting tertinggal di saku sebelum memberikannya ke panti asuhan. Jas pertama, kosong. Jas kedua, ada struk restoran. Jas ketiga, sebuah setelan abu-abu tua favorit Devan. Kalista merogoh saku bagian dalam.
Jemarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Bukan dompet atau ponsel. Kalista menariknya keluar. Sebuah kunci. Bukan kunci biasa. Kunci itu terlihat kuno, berwarna perunggu kusam, dengan ukiran rumit di bagian kepalanya. Ini jelas bukan kunci mobil, bukan kunci rumah, dan bukan kunci laci meja kerja Devan. Kalista membolak-balik kunci itu di telapak tangannya. Berat dan terasa aneh. Detik itu juga, ingatannya melesat. Tentu saja. Ada satu tempat di rumah ini yang tidak pernah ia masuki. Satu tempat yang selalu tertutup rapat. Pintu di ujung lorong lantai 2. Pintu kayu jati kokoh yang tidak pernah terlihat memiliki lubang kunci. Kalista ingat, sekali waktu ia pernah bertanya pada Devan, "Mas, itu pintu apa? Kok tidak pernah dibuka?" Wajah Devan saat itu langsung berubah serius. Nada bicaranya menjadi dingin, tidak seperti biasanya. "Itu ruanganku, Kalista. Area pribadi. Aku mohon, jangan pernah sentuh atau coba buka pintu itu. Apapun alasannya." Larangan itu begitu keras, begitu mutlak, hingga Kalista tidak pernah berani bertanya lagi. Devan sering menghabiskan waktu berjam-jam di sana, terutama saat akhir pekan. Ia selalu bilang itu tempatnya, fokus bekerja. Kalista menghormatinya. Tapi kini, Devan telah tiada. Rumah ini akan segera dijual. Dan kunci itu ada di tangannya. Jantung Kalista mulai berdebar kencang. Rasa duka yang pekat kini bercampur dengan rasa penasaran yang menusuk. Apa yang Devan sembunyikan di balik pintu itu? Mengapa ia begitu keras melarangnya? Ia menggenggam kunci itu erat-erat. Ia harus tahu. Ia berjalan keluar dari ruang kerja, menaiki tangga dengan langkah ragu. Setiap anak tangga terasa berat. Ia sampai di lorong lantai 2. Di sana, di ujung lorong yang sedikit remang, pintu itu berdiri angkuh. Pintu kayu jati gelap. Benar, tidak ada lubang kunci yang terlihat. Kalista mendekat, mengamati permukaan pintu itu dengan saksama. Ada sebuah ukiran kecil di bagian tengah kusen. Sebuah simbol yang familiar. Simbol yang sama dengan ukiran di kepala kunci yang ia pegang. Kalista berdiri mematung di depan pintu kayu jati itu. Lorong lantai 2 terasa sunyi senyap, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar memukul-mukul di dalam dada. Kunci perunggu itu terasa berat dan dingin di telapak tangannya yang berkeringat. Keraguan melandanya. Ini adalah pelanggaran langsung terhadap satu-satunya permintaan keras Devan. Suaminya melarangnya menyentuh pintu ini. Tapi Devan sudah pergi. Rumah ini akan menjadi milik orang lain. Jika ada sesuatu yang penting di dalamnya, sesuatu yang perlu ia ketahui, inilah satu-satunya kesempatan. Bagaimana jika ada dokumen penting? Surat wasiat? Atau sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa Devan selalu terlihat tegang beberapa minggu terakhir sebelum kecelakaannya? Kalista menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan getaran di tangannya. Ia harus melakukan ini. Didorong oleh campuran antara rasa penasaran, firasat buruk, dan perasaan bahwa ia sudah tidak rugi apa-apa lagi, Kalista memberanikan diri. Ia menyentuh ukiran kecil di kusen pintu. Ternyata itu bukan sekadar hiasan. Itu adalah sebuah panel geser yang sangat tipis. Kalista menggesernya dengan ujung kuku. Di baliknya, sebuah lubang kunci tersembunyi, sehitam kegelapan di dalamnya. Lubang kunci itu tampak tua, cocok sekali dengan kunci di tangannya. Dengan tangan gemetar, Kalista memasukkan kunci perunggu itu ke dalam lubang. Kunci itu masuk dengan mulus. Ia memutarnya ke kanan. Terdengar serangkaian bunyi klik mekanis yang rumit dari dalam pintu. Klik, klik, klik. Lalu, bunyi, klak, yang keras. Seolah sebuah palang baja berat baru saja ditarik. Kalista mendorong pintu itu perlahan. Engselnya bergerak tanpa suara, menandakan pintu itu sering digunakan, meski tersembunyi. Pintu itu berat. Udara dingin yang aneh, beraroma seperti ozon dan plastik panas, langsung menerpa wajahnya. Kalista mengulurkan tangan ke dinding di sebelahnya, mencari saklar lampu. Jemarinya menemukannya. Ia menekannya. Napas Kalista tercekat di tenggorokan. Ia syok. Ia mundur selangkah, tangannya terangkat menutup mulut. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dadanya terasa sesak seolah kehabisan udara. Ini bukan kamar kerja. Ini bukan gudang. Ini bukan ruang hobi. Ruangan itu gelap, diterangi oleh cahaya biru dan hijau dari puluhan alat elektronik. Di sepanjang 3 sisi dinding, berdiri rak-rak server hitam yang tinggi, dari lantai hingga langit-langit. Puluhan komputer berdengung pelan, kipasnya berputar stabil, menciptakan suara latar yang konstan. Kabel-kabel tebal dan rapi menjulur di lantai dan langit-langit,
terhubung ke panel-panel rumit. Di satu dinding yang tersisa, tergantung belasan monitor besar. Sebagian besar monitor menampilkan barisan kode yang terus bergerak cepat. Monitor lain menunjukkan grafik rumit seperti pergerakan pasar saham atau mata uang digital. Ini bukan ruang kerja seorang konsultan IT biasa. Ini adalah pusat data. Sebuah markas operasi rahasia. Siapa sebenarnya Devan? Kalista melangkah masuk dengan ragu. Lantainya dingin. Di tengah ruangan, ada sebuah meja komando dengan 3 kursi putar. Dan di sudut terjauh, di bawah pendingin ruangan yang menyala senyap, berdiri sebuah brankas. Bukan brankas kecil. Itu adalah brankas baja hitam seukuran lemari pakaian 2 pintu, dengan panel digital dan sebuah pemindai sidik jari. Pikiran Kalista kacau. Apa semua ini? Uang haram? Operasi ilegal? Devan yang ia kenal adalah pria yang lembut, jujur, dan sederhana. Pria yang selalu mengeluh jika tagihan listrik naik. Tapi ruangan ini pasti menghabiskan biaya listrik yang luar biasa besar. Kemudian, matanya tertuju pada dinding di sebelah kanan pintu masuk. Dinding itu tidak dipenuhi server. Dinding itu dilapisi papan gabus besar. Dan disitulah dunianya benar-benar runtuh. Papan itu penuh dengan foto. Foto-foto pengawasan yang diambil secara diam-diam. Foto orang-orang di kafe, di lobi kantor, di tempat parkir bawah tanah. Ada catatan-catatan kecil yang disematkan di samping foto-foto itu, menghubungkan satu orang dengan yang lain menggunakan benang merah. Ini adalah papan investigasi. Jantung Kalista serasa berhenti berdetak saat ia mengenali wajah-wajah di foto itu. Di bagian tengah, ada foto Anthony, adik iparnya, adik kandung Devan. Anthony terlihat sedang berjabat tangan dengan seorang pria berwajah keras di lobi hotel. Ada foto lain Anthony sedang menerima sebuah amplop coklat tebal di dalam mobil. Lalu, mata Kalista beralih ke kumpulan foto di sebelahnya. Napasnya hilang. Itu Naura. Sahabat baiknya. Sahabatnya sejak kuliah. Naura yang menangis paling kencang di pemakaman Devan. Naura yang memeluknya erat kemarin, membisikkan kata-kata penghiburan. Di papan itu, ada foto Naura sedang duduk di sebuah restoran mewah. Ia tertawa. Dan pria di hadapannya, yang juga tertawa sambil memegang gelas anggur, adalah Anthony. Foto lain menunjukkan mereka berdua masuk ke gedung apartemen yang sama. Foto lain menunjukkan mereka di dalam mobil Anthony, terlihat sangat dekat, sangat intim. Kalista merasakan mual yang hebat. Naura selalu bilang ia tidak suka Anthony. Naura bilang Anthony sombong dan licik. Selama ini, mereka di belakangnya, pengkhianatan itu terasa seperti tamparan keras. Tapi itu belum yang terburuk. Di bagian paling atas papan, ada foto Devan, suaminya. Foto itu diambil dari jarak jauh. Devan terlihat sedang berdebat sengit dengan Anthony di sebuah area parkir. Di bawah foto itu, Devan menulis dengan spidol merah, hanya 2 kata, mereka tahu. Kalista terhuyung mundur, ia menabrak salah satu rak server. Kepalanya pusing. Devan tahu. Devan tahu tentang Anthony dan Naura. Dan dia sedang menyelidiki mereka. Tiba-tiba, laporan kepolisian tentang kecelakaan tunggal itu terdengar seperti sebuah kebohongan besar. Truk yang kehilangan kendali. Sopir truk yang melarikan diri dan belum ditemukan. Semuanya terasa terlalu rapi. Genggaman Kalista pada gagang pintu melemah. Dia menatap kembali ke ruangan yang penuh rahasia itu. Ini bukan hanya ruang kerja. Ini adalah pusat investigasi Devan terhadap pengkhianatan saudaranya sendiri dan sahabat istrinya. Dan investigasi inilah yang mungkin telah membuatnya terbunuh. Kalista terhuyung. Rasa mual akibat pengkhianatan itu jauh lebih menyakitkan daripada duka yang ia rasakan 3 hari terakhir. Ia mencengkeram tepi meja komando di tengah ruangan rahasia itu, berusaha menjaga keseimbangannya. Naura, sahabatnya. Wanita yang ia anggap saudara. Wanita yang memeluknya erat di pemakaman, menangis terseduh-seduh, kini terlihat di papan itu, tersenyum mesra dengan Anthony, adik iparnya. Bukan hanya senyum mesra. Ada foto-foto transaksi. Foto Anthony menyerahkan tas jinjing tebal kepada Naura di parkiran sebuah mall. Ada foto Naura memberikan sebuah kotak kecil kepada pria berwajah preman. Dan yang paling menghancurkan, ada salinan jadwal harian Devan. Itu adalah jadwal pribadi yang hanya Kalista dan Naura yang tahu. Naura telah membocorkannya. Dan catatan Devan di atas foto debatnya dengan Anthony, mereka tahu. Mereka tahu Devan sedang menyelidiki mereka. Dan mereka membungkam Devan selamanya. Kecelakaan itu bukan kecelakaan. Itu pembunuhan.
Guncangan realita itu begitu hebat hingga Kalista nyaris pingsan. Dia memaksakan diri untuk bernapas. Udara dingin beraroma ozon dari server-server itu terasa membakar paru-parunya. Dia menatap sekeliling ruangan. Server yang berdengung, monitor yang menampilkan data-data asing, dan brankas baja raksasa di sudut. Ini bukan Devan yang ia kenal. Devan yang ia nikahi adalah seorang konsultan IT sederhana, pria yang suka berkebun di akhir pekan dan mengeluh jika harga bensin naik. Pria yang membangun markas rahasia ini adalah orang asing. Tapi, pria itu masih suaminya. Pria itu telah dibunuh. Kalista memfokuskan pandangannya. Di atas meja komando, di antara 3 monitor utama, sebuah laptop tipis tergeletak. Laptop itu berbeda dari yang biasa dipakai Devan bekerja. Yang ini terlihat lebih canggih, lebih kokoh. Di atas penutup laptop itu, tertempel secari kertas catatan kuning. Tulisan tangan Devan. Tulisan tangan yang sangat ia kenali. Buka aku, Kalista. Jantung Kalista serasa diremas. Ini adalah pesan. Pesan yang disiapkan Devan khusus untuknya. Dengan tangan gemetar hebat, ia membuka laptop itu. Layarnya langsung menyala, tidak meminta kata sandi. Latar belakang desktopnya adalah foto mereka berdua saat liburan di pantai, tertawa bahagia. Ironi itu terasa begitu menyakitkan. Di tengah desktop, hanya ada satu ikon file video. Nama filenya, untukmu. Kalista menggerakkan jari-jarinya ke panel sentuh. Ia ragu sejenak. Apa yang akan ia lihat? Pengakuan? Perpisahan? Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengklik 2 kali. Program pemutar video terbuka. Wajah Devan memenuhi layar. Hati Kalista hancur berkeping-keping. Devan ada di sana, hidup, bernapas. Tapi wajahnya tidak seperti yang ia ingat. Suaminya di video itu tampak lelah luar biasa. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dia jelas sedang berada di ruangan ini. Kalista bisa melihat rak server di belakang bahunya. Devan menatap lurus ke kamera, seolah menatap langsung ke mata Kalista. Video itu sunyi selama beberapa detik. Devan tampak sedang mengumpulkan kekuatan untuk bicara. Kalista, suaranya terdengar serak. Sayangku, jika kamu menonton ini, jika kamu berhasil menemukan kunci itu dan membuka ruangan ini, itu artinya aku sudah gagal. Air mata Kalista langsung tumpah. Gagal? Aku gagal melindungimu, lanjut Devan, suaranya bergetar menahan emosi. Dan itu artinya, aku sudah tidak ada. Devan mengusap wajahnya. Maafkan aku, Kalista. Maafkan aku karena berbohong padamu selama ini. Aku bukan hanya Devan. Maksudku, aku Devan MU, tapi aku bukan orang sederhana yang seperti aku pura-purakan. Kalista mendengarkan dengan napas tertahan. Aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya darimu. Untuk melindungimu. Keluargaku, mereka bukan orang baik. Ayahku membangun sebuah kerajaan. Bukan kerajaan bisnis biasa, tapi kerajaan digital. Aset kripto, paten teknologi, saham di perusahaan-perusahaan rintisan yang mengendalikan banyak hal. Nilainya, tidak bisa kamu bayangkan. Saat ayahku meninggal, lanjut Devan, dia menyerahkan semuanya padaku. Bukan pada Anthony. Ayahku tahu sifat Anthony. Dia serakah. Dia kejam. Dia akan menghancurkan segalanya. Jadi, aku disuruh bersembunyi. Mengamankan aset itu, mengelolanya secara rahasia, sampai aku siap mengambil alih. Aku kabur. Aku mengubah identitasku. Aku membangun ruangan ini bertahun-tahun lalu, bahkan sebelum aku bertemu denganmu. Ini adalah bentengku. Server-server ini adalah jaring pengaman aset-aset itu. Lalu aku bertemu denganmu, Kalista, mata Devan melembut. Kamu adalah hal nyata satu-satunya dalam hidupku yang penuh kepalsuan. Aku bersumpah akan meninggalkan semua ini. Menjual semuanya, lalu kita bisa hidup normal. Aku sedang dalam proses itu. Wajah Devan kembali mengeras. Tapi Anthony menemukanku. 6 bulan lalu. Dia melacakku. Dia menuntut bagiannya. Dia mengancamku. Dia bilang dia berhak atas setengah warisan. Aku tidak bisa memberikannya, Kalista. Bukan karena aku serakah. Tapi karena aku tahu dia akan menggunakannya untuk hal-hal yang buruk. Aku menolaknya. Dan saat itulah dia mencari celah. Devan menelan ludah, terlihat sangat marah. Dia menemukan satu-satunya kelemahanku. Kamu. Devan terdiam sejenak. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Bagaimana dia bisa meracuni pikiran Naura. Mungkin uang. Mungkin dia menjanjikan sesuatu pada Naura.
Atau mungkin Naura memang tidak pernah tulus padamu. Aku pasang pelacak di mobil Anthony. Aku tahu mereka sering bertemu. Naura sahabatmu, dia memberikan semua informasi tentang kita pada Anthony. Jadwalmu, jadwal kerjaku, kebiasaan kita. Dia mengkhianatimu, sayang. Kalista terisak, tangannya menekan dadanya yang sakit. 2 hari lalu, kata Devan, nadanya mendesak. Aku melacak Anthony ke sebuah bengkel di pinggir kota. Bengkel yang terkenal menerima pekerjaan kotor. Aku merekam percakapannya. Dia membayar seorang mekanik untuk merusak rem mobilku. Mereka tahu aku akan pergi ke pertemuan dengan investor besok. Mereka merencanakannya di persimpangan jalan tol. Jantung Kalista serasa berhenti berdetak. Jika kau menonton video ini, Devan mengulanginya, matanya berkaca-kaca, itu artinya rencana mereka berhasil. Kecelakaanku direncanakan, Kalista. Mereka membunuhku. Devan menunjuk ke samping kamera. Brankas baja itu. Anthony tahu tentang brankas itu. Dia pikir disitulah aku menyimpan semua uang tunai. Dia salah. Brankas itu berisi ledger digital. Dompet perangkat keras. Kunci dari semua aset warisan ayahku. Nilainya triliunan. Anthony dan Naura menginginkan itu. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Tapi, Devan tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Mereka tidak tahu kodenya. Mereka sudah mencoba meretasnya. Tapi brankas ini terhubung ke server. Salah memasukkan kode 3 kali, dan sistem akan menghapus isinya selamanya. Devan menatap Kalista lekat-lekat. Mereka butuh kamu, Kalista. Mereka akan mencoba mengancammu, atau menipumu. Mereka pikir kamu lemah. Mereka salah. Kodenya, kata Devan, hanya kamu yang tahu. Kode itu milik kita. Tanggal pertama kita bertemu di kafe buku itu. Saat kamu menumpahkan kopi di kemejaku. Ingat tanggalnya? Balik angkanya. Hari, bulan, tahun. 6 digit, tapi tulis dari belakang ke depan. Hanya kamu yang tahu tanggal itu. Kalista langsung teringat. Tentu saja. Tanggal yang mereka rayakan setiap tahun. Ambil ledger itu, Kalista. Di dalamnya juga ada hard drive berisi semua bukti. Rekaman Anthony di bengkel, rekaman Naura, rekening bank mereka. Gunakan itu. Jangan biarkan mereka menang. Jangan biarkan mereka lolos setelah membunuhku. Wajah Devan melembut lagi. Hiduplah, Kalista. Hiduplah dengan baik. Jangan biarkan duka menghancurkanmu. Balaskan dendamku. Jadilah kuat. Aku mencintaimu. Selalu. Video itu berakhir. Layar laptop menjadi hitam. Ruangan itu kembali sunyi, hanya menyisakan suara dengungan server dan isak tangis Kalista yang pecah. Dia tidak lagi menangisi suaminya yang meninggal karena kecelakaan. Dia menangisi suaminya yang dibunuh dengan keji. Dia menangisi pengkhianatan sahabatnya. Setelah beberapa menit, isak tangisnya berhenti. Dia menyeka air matanya dengan kasar. Duka itu masih ada, tetapi kini telah membeku. Di bawah lapisan es duka itu, sesuatu yang baru telah lahir. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Itu adalah kemarahan. Dia bangkit berdiri. Dia menatap brankas baja itu. Dia tahu kodenya. Dia akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Dia akan menghancurkan Anthony dan Naura. Permainan mereka baru saja dimulai. Tapi sekarang, dia tahu aturannya. Kalista masih berdiri gemetar di dalam ruang rahasia. Pesan Devan berputar-putar di kepalanya. Dibunuh. Direncanakan. Anthony. Naura. Triliunan. Dia harus tenang. Dia harus berpikir. Dia menatap brankas itu. Dia ingin membukanya sekarang. Tapi tiba-tiba, dia mendengar suara getaran pelan dari lantai bawah. Tasnya. Ponselnya. Seseorang meneleponnya. Firasat buruk langsung menjalari tulang punggungnya. Dia bergegas keluar dari ruang rahasia, memastikan pintu itu terkunci kembali. Bunyi klik mekanis yang rumit terdengar memuaskan, menyembunyikan rahasia Devan sekali lagi. Dia menuruni tangga, tangannya mencengkeram erat pegangan tangga. Ponselnya bergetar tanpa henti di atas meja kopi. Dia melihat layar. Napasnya tercekat. Nama, Naura, terpampang di sana, dengan foto mereka berdua sedang tertawa saat liburan. Panggilan itu berhenti. Sesaat kemudian, pesan masuk. Kal, kamu di mana? Aku telepon dari tadi. Aku mau ke rumah ya. Bawain kamu secake. Mual kembali naik ke tenggorokan Kalista.
Kestre. Makanan favoritnya. Kebohongan. Semua kebaikan Naura adalah topeng. Pesan Devan terngiang, jangan pernah percaya Naura. Dia bukan sahabatmu. Kalista panik. Dia tidak bisa bertemu Naura. Tidak sekarang. Tidak saat dia tahu Naura adalah pembunuh suaminya. Dia ingin berteriak. Dia ingin menelepon polisi. Tapi Devan bilang buktinya ada di dalam brankas. Dia tidak punya apa-apa selain video yang terkunci di ruang rahasia. Jika dia menuduh Naura sekarang, Naura dan Anthony akan tahu bahwa dia tahu. Mereka akan panik. Mereka bisa menyakitinya juga. Dia harus bermain sandiwara. Ponselnya berdering lagi. Naura menelepon lagi. Kalista menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan suaranya agar tidak gemetar. Dia menekan tombol jawab. Halo, suaranya terdengar serak. Cukup meyakinkan sebagai seorang janda yang berduka. Kalista. Ya Tuhan. Akhirnya kamu angkat. Suara Naura terdengar begitu tulus, begitu penuh kekhawatiran. Begitu palsu. Kamu baik-baik aja, sayang? Aku khawatir banget. Aku di depan komplek, mau ke rumahmu ya? Aku baru bangun tidur. Now, bohong Kalista. Kepalaku pusing. Justru itu. Aku bawain kamu secake sama sup ayam buatan ibuku. Kamu harus makan. Aku masuk, ya? Jangan, cegah Kalista, terlalu cepat. Dia segera meralatnya. Maksudku, rumah berantakan sekali. Now, aku belum siap ketemu orang. Terdengar helaan napas kecewa di seberang. Kal, kamu gak boleh sendirian terus kayak gini. Aku ini sahabatmu. Izinkan aku bantu. Aku cuma mau peluk kamu. Ya? 10 menit aja. Kalista tahu dia tidak bisa menolak. Akan terlalu mencurigakan. Baiklah, bisiknya. Tapi, jangan lama-lama. Aku benar-benar lelah. Oke, sayang. Aku sampai dalam 2 menit. Panggilan ditutup. Kalista berlari ke kamar mandi. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin. Dia menatap cermin. Matanya merah dan bengkak. Bagus. Dia terlihat hancur. Dia memang hancur. Tapi bukan karena alasan yang Naura pikirkan. Dia membetulkan jilbabnya, lalu turun untuk menunggu kedatangan sahabat palsunya. Bel berbunyi. Tepat saat itu, Ibu Lina masuk dari pintu samping, baru kembali dari pasar. Loh, ada tamu, Kal? Naura, Bu, jawab Kalista pelan. Ibu Lina membukakan pintu. Naura masuk dengan senyum sedih. Dia mengenakan pakaian gelap, membawa tas jinjing berisi kue dan sebuah rantang. Begitu melihat Kalista, dia menjatuhkan barang bawaannya dan berlari memeluk Kalista. Sayang, ya Tuhan, lihat kamu. Naura memeluknya erat. Kalista membeku. Dia sedang dipeluk oleh wanita yang membantu membunuh suaminya. Aroma parfum Naura yang mahal dan menyengat rasa mencekik. Kalista memaksakan dirinya untuk membalas pelukan itu, membenamkan wajahnya di bahu Naura, dan membiarkan air mata palsu mengalir. Dia menangis untuk Devan, tetapi juga menangisi kebodohannya sendiri, karena telah mempercayai ular ini. Aku tahu ini berat. Bisik Naura di telinganya, mengusap punggungnya. Akting yang luar biasa. Ayo, duduk. Ibu Lina mengambil alih, menyentuh lengan Naura. Biar ibu siapkan teh. Kalista belum makan dari pagi. Mereka duduk di sofa ruang tamu. Naura menatap Kalista dengan tatapan penuh iba. Kamu pucat sekali, Kal. Kamu harus jaga kesehatan. Devan pasti sedih lihat kamu begini. Menyebut nama Devan. Beraninya dia. Kalista hanya menunduk, memainkan ujung jilbabnya. Aku lihat plang, dijual, di depan. Kata Naura, nadanya hati-hati. Kamu serius, Kal? Secepat ini? Kalista mengangguk. Aku tidak tahan di sini, Now. Terlalu banyak kenangan. Naura langsung mengangguk setuju. Terlalu cepat setuju. Aku ngerti. Itu keputusan yang sangat tepat. Bagus. Kamu harus cepat-cepat pergi dari sini, mulai hidup baru. Naura mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Dengar, Kal. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi kebetulan sekali, aku kenal seseorang. Seorang investor. Teman baikku. Dia lagi cari rumah di area ini. Dia bisa bayar tunai, sangat cepat. Jadi kamu gak perlu repot-repot urus ini itu, gak perlu open house yang melelahkan. Biar aku bantu. Darah Kalista berdesir. Investor. Tentu saja. Seseorang yang bisa membeli rumah ini dengan cepat,
agar mereka bisa masuk dan mencari brankas itu. Mungkin Anthony sendiri yang menyamar sebagai investor. Aku tidak tahu. Now, kata Kalista, berpura-pura bingung dan lemah. Aku sudah serahkan ke agen properti. Ah, agen cuma bikin lambat. Kal, percaya sama aku, desak Naura lembut. Ini demi kebaikanmu. Biar aku yang urus. Kamu tinggal tanda tangan, terima uangnya, dan pergi dari sini. Kamu bisa tinggal sama aku dulu kalau mau. Menjijikan. Kalista menggeleng pelan. Aku pikirkan dulu. Kepalaku pusing. Naura terlihat sedikit kesal, tetapi dia cepat-cepat menutupinya dengan senyum maklum. Iya, tentu. Maaf, aku hanya terlalu ingin membantumu. Naura bangkit dari sofa. Dia tidak mengambil kuenya. Dia malah berjalan pelan mengelilingi ruang tamu, menyentuh vas bunga, membetulkan bingkai foto pernikahan Kalista dan Devan. Devan itu orangnya rapi, ya, kata Naura pelan, membelakangi Kalista. Tapi dia juga penuh rahasia, kan? Kalista menegang. Maksudmu? Naura berbalik. Senyumnya hilang. Wajahnya terlihat serius. Maksudku, dia tidak pernah cerita banyak soal pekerjaannya. Atau keluarganya. Anthony bahkan pernah bilang padaku. Kalista menahan napas. Anthony bilang kalau Devan itu sebenarnya menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu dari keluarga mereka. Semacam dokumen warisan, atau apalah, yang nilainya besar. Jantung Kalista berdebar begitu kencang, hingga ia takut Naura bisa mendengarnya. Naura berjalan mendekat. Dia menatap Kalista lekat-lekat. Apa Devan pernah cerita sesuatu padamu, Kal? Sesuatu yang penting? Mungkin sebuah password? Atau file komputer yang tersembunyi? Atau mungkin kunci? Kalista membalas tatapan Naura. Dia melihat mata sahabatnya itu. Dingin. Penuh perhitungan. Tidak ada lagi kehangatan di sana. Ini adalah serigala yang sedang berburu. Kenapa kamu tanya soal itu? Tanya Kalista, suaranya bergetar. Naura tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Bukan apa-apa, sayang. Aku hanya khawatir. Kata Anthony, kalau warisan itu jatuh ke tangan yang salah, bisa berbahaya. Aku hanya ingin memastikan kamu aman. Siapa tahu Devan meninggalkan hutang, atau masalah. Bohong. Dia tidak meninggalkan apa-apa, jawab Kalista datar. Hanya pakaiannya. Naura mengamati wajah Kalista, mencari celah. Lalu, matanya, hanya dalam sepersekian detik, melirik ke atas. Ke arah langit-langit. Ke arah lorong lantai 2. Tepat ke arah di mana ruang rahasia itu berada. Kalista langsung sadar. Mereka tahu. Mereka tahu ada ruangan di sana. Tapi mereka tidak tahu cara masuknya. Dan mereka tidak tahu apa isinya. Devan benar. Mereka membutuhkannya. Atau, mereka butuh rumah ini kosong agar mereka bisa membongkarnya. Ya sudah, kata Naura akhirnya, memaksakan senyum manis lagi. Maaf kalau aku terkesan ikut campur. Aku hanya khawatir. Dia kembali ke sofa dan mengambil tasnya. Makan kuenya, ya. Dan pikirkan soal investor itu. Aku serius ingin membantumu. Naura memeluk Kalista sekali lagi. Kali ini, pelukan itu terasa dingin menusuk tulang. Kabari aku, ya, Kal. Apapun, kata Naura sebelum pergi. Kalista mengunci pintu di belakang Naura. Dia bersandar di pintu, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Permainan telah dimulai. Naura baru saja melemparkan umpannya. Dan Kalista, yang berpura-pura menjadi ikan kecil yang lemah, kini tahu persis di mana kail itu tersembunyi. Pintu tertutup. Suara Naura dan langkah kakinya yang menjauh di teras rumah terasa seperti gema dari dunia lain. Kalista bersandar di pintu, tubuhnya lemas seolah semua tulangnya telah dilunakkan. Dia gemetar hebat, bukan lagi karena duka, tapi karena perpaduan antara amarah yang membara dan ketakutan yang menusuk. Serigala itu baru saja ada di ruang tamunya. Serigala itu memeluknya. Lirikan mata Naura ke arah lantai 2, ke arah lorong ruang rahasia, adalah sebuah konfirmasi. Mereka tahu. Devan benar. Mereka tahu ada sesuatu di rumah ini, mereka mungkin tahu ada sebuah ruangan, tapi mereka tidak bisa masuk. Kunjungan Naura barusan adalah sebuah misi pengintaian. Investor, yang ia tawarkan adalah cara mereka untuk mengambil alih rumah ini secara legal, agar mereka bisa membongkar paksa ruangan itu tanpa dicurigai. Kalista tidak punya waktu. Dia harus mengasumsikan bahwa setelah kunjungan ini, Naura akan melapor kepada Anthony bahwa Kalista tidak curiga, tapi juga tidak kooperatif.
Mereka akan menjadi tidak sabar. Dia harus bertindak sekarang. Pertama, dia mengunci pintu depan. Dia menarik grendel rantai dan memutar kunci ganda. Dia berlari ke pintu belakang, melakukan hal yang sama. Dia menutup semua tirai di lantai 1, membuat rumah itu seolah gelap dan sepi. Dia kemudian mengambil ponselnya dan menelepon Ibu Lina. "Ibu," katanya, berusaha membuat suaranya terdengar lelah, bukan panik. "Naura sudah pulang." "Bagaimana keadaanmu, Nak?" Suara Ibu Lina terdengar cemas. Aku baik-baik saja, Bu. Tapi aku sangat lelah. Aku rasa aku mau istirahat." "Ibu pulang saja, ya? Aku tidak apa-apa sendirian. Aku hanya ingin memilah barang Devan dengan tenang." Bohong Kalista. Dia tidak mungkin melibatkan ibunya dalam hal ini. Tidak sebelum dia tahu seberapa besar bahayanya. Terdengar jeda ragu. "Kamu yakin, Kalista? Ibu bisa temani di sini?" "Aku yakin, Bu. Sungguh. Aku hanya butuh waktu sendiri. Nanti kalau sudah selesai, aku telepon ibu," kata Kalista. "Baiklah, Nak. Jaga dirimu. Segera hubungi ibu kalau butuh apa-apa." Setelah panggilan ditutup, Kalista merasa sedikit lega. Setidaknya Ibu Lina aman. Sekarang, gilirannya. Dia berlari menaiki tangga, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak lagi ragu saat tiba di depan pintu kayu jati di ujung lorong. Tangannya mantap saat dia menggeser panel ukiran itu, memperlihatkan lubang kunci yang tersembunyi. Kunci perunggu itu terasa pas di tangannya. Dia memasukkan dan memutarnya. Bunyi klik mekanis yang rumit itu kini terdengar seperti musik di telinganya. Pintu berat itu terbuka, melepaskan udara dingin beraroma ozon. Kalista masuk dan segera menekan saklar. Ruangan itu hidup. Dengungan server yang stabil, cahaya biru dan hijau dari rak-rak, dan monitor-monitor yang menampilkan data tak ia mengerti. Papan investigasi di dinding dengan foto Naura dan Anthony kini terlihat seperti surat dakwaan. Dia tidak membuang waktu. Dia langsung berjalan ke sudut ruangan, ke brankas baja hitam yang menjulang seukuran lemari. Panel digitalnya gelap. Sesuai instruksi Devan di video, panel itu hanya akan aktif jika disentuh dengan urutan tertentu. Tapi dia tidak perlu tahu itu. Dia hanya perlu tahu kodenya. "Tanggal pertama kita bertemu," bisik Kalista pada dirinya sendiri. "Di kafe buku. Saat aku menumpahkan kopi di kemejanya. Balik angkanya." Ingatan itu begitu jelas. Hari itu hujan, dan dia terburu-buru. Dia menabrak Devan dan secangkir kopi panas tumpah di kemeja putih pria itu. Dia sangat malu, tapi Devan hanya tertawa. Hari itu mengubah hidupnya. Tanggal 25 Oktober 2018. 25 Oktober 18. Devan bilang, balik angkanya. Hari, bulan, tahun. Ditulis dari belakang ke depan. Tahun, 18. Bulan, 10. Hari, 25. Bukan. Devan bilang, balik angkanya. Bukan urutannya. Itu artinya, 810152. Jemarinya yang sedikit gemetar menekan panel digital yang dingin. 810152. Layar kecil di panel itu berubah hijau. Terdengar desisan pelan, diikuti oleh serangkaian bunyi, klung, yang berat dari dalam. Pintu baja itu sedikit terbuka. Kalista menarik napas dalam-dalam dan menarik gagang pintu yang berat itu. Pintu itu berayun terbuka tanpa suara. Isinya mengecewakan. Setidaknya pada pandangan pertama. Anthony dan Naura pasti membayangkan tumpukan uang tunai setinggi langit. Tapi brankas itu 90% kosong. Hanya ada beberapa rak di dalamnya. Di rak tengah, ada sebuah kotak logam tipis yang terlihat sangat mahal. Di sampingnya, sebuah hard drive eksternal berwarna hitam pekat. Di bawahnya, ada sebuah amplop tebal berwarna krem, dengan tulisan tangan Devan, Kalista. Dia membuka amplop itu terlebih dahulu. Isinya surat. "Sayangku Kalista. Jika kamu sudah membuka brankas ini, berarti kamu sudah tahu segalanya. Kamu tahu kebohongan dan bahayanya. Maafkan aku. Kotak logam di depanmu itu adalah sebuah ledger. Itu dompet digital. Jangan sampai hilang. Jangan sampai rusak. Disitulah inti dari warisanku. Bukan uang tunai. Ini adalah aset kripto dan kunci akses ke saham digital. Aku tahu kamu tidak mengerti ini, tapi nilainya triliunan. Cukup untuk membuat orang seperti Anthony membunuh." Anthony tahu tentang harta ini, tapi dia pikir itu emas batangan atau uang tunai yang bisa dia ambil. Dia tidak tahu bentuknya digital.
Hanya Ledger ini yang bisa mengaksesnya. Hancurkan Ledger ini, dan kekayaan itu hilang selamanya. Jaga ini dengan nyawamu. Di sebelahnya ada hard drive. Disitulah buktinya. Semua yang kamu perlukan untuk menjebloskan mereka ke penjara. Rekaman suara, transfer bank, log pesan. Semuanya. Di rak bawah, ada dokumen kepemilikan saham mayoritas untuk Cygnus Solutions. Itu perusahaanku. Perusahaan teknologi global yang aku jalankan dari balik layar. Itu milikmu sekarang. Mereka akan mengejarmu untuk mendapatkan isi brankas ini. Mereka pikir kamu bodoh. Mereka pikir kamu lemah. Buktikan mereka salah. Gunakan bukti itu. Ambil kembali hidupmu. Aku mencintaimu. Jangan biarkan ini menghancurkanmu. Jadikan ini kekuatanmu. Selalu, Devan. Air mata menetes di atas surat itu. Dia dengan cepat menyekanya. Dia bukan lagi wanita yang menangis. Dia adalah seorang eksekutor wasiat suaminya. Dia mengambil kotak logam berisi ledger itu. Terasa dingin dan berat. Dia mengambil hard drive hitam itu. Ini adalah senjatanya. Dia melihat ke rak bawah. Benar saja, ada tumpukan map berisi dokumen saham, Cygnus Solutions. Dia mengambil semuanya. Dia baru saja akan menutup pintu brankas ketika sesuatu di meja komando menarik perhatiannya. Tiba-tiba, salah satu monitor utama yang tadinya menampilkan grafik hijau, berubah menjadi merah menyala. Bunyi alarm pelan, bip-bip-bip, mulai terdengar. Di layar itu, dalam huruf balok merah besar, muncul sebuah peringatan. Peringatan, upaya penetrasi jaringan eksternal terdeteksi. Peringatan, Vrolotam sedang diserang. Seseorang sedang mencoba meretas sistem server ini. Bukan alarm rumah. Bukan alarm maling biasa. Seseorang, di luar sana, seorang peretas profesional, sedang mencoba membobol masuk ke dalam jaringan Devan. Jantung Kalista serasa melompat ke tenggorokannya. Mereka tidak menunggu lama. Kunjungan Naura gagal. Sekarang, mereka meluncurkan rencana B. Mereka mencoba meretasnya dari jarak jauh. Mungkin mereka berharap bisa menemukan kode brankas. Atau mungkin mereka mencoba mengambil alih kendali aset digital itu. Kalista panik. Dia melihat ke layar. Serangan itu tampaknya gagal. Baris-baris kode hijau muncul, menunjukkan serangan ditolak. Sistem keamanan Devan terlalu kuat. Tapi ini adalah sebuah tanda. Tanda bahwa mereka sudah kehabisan kesabaran. Tanda bahwa mereka tahu dia ada di rumah. Apa selanjutnya? Kalista tidak mau menunggu untuk mencari tahu. Dia memasukkan ledger, hard drive, surat Devan, dan dokumen saham ke dalam tas ransel tua milik Devan yang ada di sudut ruangan. Dia menyampirkan tas itu di punggungnya. Terasa berat. Berat oleh kekayaan yang tak terbayangkan, dan berat oleh beban keadilan yang harus ia tegakkan. Dia berlari keluar dari ruang rahasia, menutup pintu berat itu. Bunyi klik mekanisnya terdengar. Dia menggeser kembali panel ukiran itu, menyembunyikan lubang kunci. Mereka gagal meretas. Apa rencana C? Kalista berlari menuruni tangga. Dia harus keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Peringatan di monitor server itu adalah tembakan peringatan. Adrenalin memompa deras ke seluruh tubuh Kalista, menghapus sisa-sisa duka dan kelemahannya. Dia berlari menuruni tangga, tas ransel berisi bukti dan warisan Devan terasa berat di punggungnya. Rumah besar itu kini terasa seperti jebakan maut. Dia harus pergi. Dan dia harus membawa ibunya. Dia menekan nomor Ibu Lina. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga dia salah menekan 2 kali. Halo, Kal? Ibu. Dengar, jangan tanya apapun. Ibu harus pergi dari rumah sekarang. Bawa baju ganti seperlunya saja, masukkan ke satu tas. Ibu pergi ke stasiun kereta. Sekarang juga. Suaranya terdengar panik, terengah-engah. Kalista? Ada apa? Nak, kamu baik-baik saja? Ada yang menyakitimu? Ibu Lina balas panik. Aku baik-baik saja, Bu. Tapi kita dalam bahaya. Aku akan jelaskan nanti. Devan, kecelakaannya, ini rumit. Tolong, Bu. Percaya padaku. Pergi ke stasiun Tawang. Tunggu aku di pintu masuk utama. Jangan bicara dengan siapa-siapa. Jangan gunakan taksi dekat rumah. Jalan kaki ke jalan raya, lalu cari taksi dari sana. Ibu lakukan sekarang. Keheningan sejenak. Kalista bisa mendengar ibunya menarik napas. Baik, Nak. Ibu tidak mengerti. Tapi ibu percaya padamu. Ibu berangkat sekarang. Panggilan terputus. Bagus.
Ibu Lina aman. Sekarang Kalista harus melihat buktinya. Dia harus tahu pasti apa yang ada di hard drive itu sebelum dia membawanya ke polisi. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Dia berlari ke ruang kerja Devan di lantai 1. Laptop kerja Devan yang normal masih ada di sana. Dia duduk, menyalakan laptop, dan dengan tangan gemetar, mencolokkan hard drive hitam berlabel bukti. Sebuah drive baru muncul di layar. Dia mengkliknya. Isinya sangat rapi. Terorganisir dalam folder-folder. Folder pertama, Naura. Kalista membukanya. Isinya penuh dengan rekaman layar percakapan pesan. Ratusan pesan antara Naura dan Anthony. Naura melaporkan setiap gerakan Kalista. Naura melaporkan kapan Devan pergi dan pulang. Naura bahkan mengirim foto jadwal kerja Devan. Ada juga folder transfer bank. Kalista membukanya. Salinan bukti transfer. Anthony telah mengirimkan uang ratusan juta rupiah ke rekening Naura selama 6 bulan terakhir. Uang untuk pengkhianatan. Folder kedua, Anthony. Isinya lebih menakutkan. Foto-foto hasil pelacakan. Anthony bertemu dengan orang-orang berwajah preman. Anthony di depan sebuah bengkel terpencil di pinggir kota. Folder ketiga, bengkel, bukti utama. Jantung Kalista berdebar kencang. Di dalam folder itu, hanya ada satu file audio. Judulnya, Percakapan Perencanaan MP3. Kalista mengambil earphone yang ada di meja, menyambungkannya ke laptop. Dia tidak ingin suara itu terdengar keluar. Dia menekan tombol, putar. Awalnya hanya suara statis dan bising latar suara bengkel. Lalu, dia mendengarnya. Suara Anthony. Suara yang ia kenal, yang selalu terdengar arogan di acara keluarga. Suara Anthony, aku tidak peduli bagaimana caramu. Pokoknya harus terlihat seperti kecelakaan. Remblong. Persimpangan tol itu sepi, truk sering lewat sana. Tabrakan, lalu truknya kabur. Pastikan beres. Suara asing, mekanik, ini pekerjaan besar. Pak, risikonya tinggi. Bayarannya harus lunas. Suara Anthony, terdengar tawa dingin, jangan khawatir soal uang. Kakakku itu duduk di atas tumpukan harta. Begitu dia mati dan aku dapat warisannya, kamu akan dapat sisanya. Aku akan transfer setengahnya sekarang. Setengah lagi setelah pekerjaannya selesai. Suara asing, kapan mobilnya ada di sini? Suara Anthony, dia tidak akan ke sini. Aku punya kunci duplikat. Besok malam dia ada pertemuan investor sampai larut. Mobilnya akan ada di parkiran kantornya. Aku akan berikan kamu akses. Kerjakan di sana. Kalista merobek earphone dari telinganya. Dia membekap mulutnya untuk menahan jeritan. Itu dia. Bukti yang tak terbantahkan. Dingin, kejam, dan sangat jelas. Anthony membunuh kakaknya sendiri. Naura membantunya. Dia baru saja akan menyalin file itu ke laptop saat dia mendengarnya. Keras. Bukan dari luar. Bukan dari jalanan. Suara itu datang dari dalam rumah. Suara kaca yang pecah berkeping-keping. Terdengar dari arah dapur, di bagian belakang rumah. Napas Kalista berhenti. Mereka di sini. Rencana C. Mereka tidak bisa meretas. Jadi mereka masuk secara paksa. Hening sejenak. Lalu, terdengar suara langkah kaki yang berat. Lebih dari satu orang. Mereka mendarat di lantai keramik dapur. Cepat periksa lantai atas. Terdengar suara bentakan kasar. Suara asing. Bukan Anthony. Kalista membeku ketakutan. Dia terjebak di ruang kerja. Dia bisa mendengar mereka mulai menyebar di lantai 1. Dia mencabut hard drive itu dengan kasar. Dia memasukkannya kembali ke tas ransel. Dia mengunci pintu ruang kerja, tapi dia tahu itu sia-sia. Kunci kayu tipis itu tidak akan menahan mereka lama. Bos, lantai bawah kosong. Teriak satu suara. Periksa lantai atas. Cari brankasnya. Anthony bilang ada di salah satu ruangan. Kalista melihat ke sekeliling ruang kerja. Tidak ada jalan keluar. Hanya ada satu jendela besar yang menghadap ke taman samping. Dia mendengar langkah kaki berat menaiki tangga. 2, mungkin 3 orang. Dobrak pintunya. Periksa semua kamar. Kalista tidak berpikir lagi. Dia berlari ke jendela. Dia membuka kuncinya dan mendorongnya. Udara malam yang lembab menerpa wajahnya. Di bawah jendela, hanya ada taman rumput. Setidaknya jaraknya hanya 1 lantai. Terdengar suara, brak. Pintu ruang kerja bergetar di selnya. Di sini, pintunya dikunci. Brak.
Bra. Kalista memanjat ke bingkai jendela. Dia tidak melihat ke bawah. Dia memejamkan mata, memeluk tas ranselnya erat-erat, dan melompat. Dia mendarat dengan keras di rumput yang basah. Rasa sakit yang tajam menjalar di pergelangan kakinya, tapi adrenalin menutupi rasa sakit itu. Dia berguling, lalu bangkit. Dia pincang, tapi dia bisa berlari. Dia di luar. Lewat jendela, terdengar teriakan dari atas. Kalista tidak menoleh ke belakang. Dia berlari terpincang-pincang melintasi halaman depan rumahnya. Dia menerobos pagar tanaman rendah, dan terus berlari di jalanan komplek yang sepi. Dia tidak peduli jika dia hanya memakai sandal rumah. Dia tidak peduli pergelangan kakinya sakit. Dia terus berlari. Dia berlari sejauh 3 blok, tidak pernah berhenti, sampai dia yakin tidak ada yang mengikutinya. Dia bersembunyi di balik sebuah pos satpam yang kosong di komplek lain, terengah-engah, dadanya sakit. Setelah beberapa menit, dia memberanikan diri melihat kembali ke arah rumahnya. Dari kejauhan, dia bisa melihatnya. Semua lampu di rumahnya menyala. Dan di jendela lantai 2, di jendela lorong ujung, dia melihat cahaya senter bergerak-gerak liar. Mereka telah menemukan pintu ruang rahasia itu. Dia mendengar suara hantaman keras, bahkan dari jarak sejauh ini. Suara mereka yang berusaha mendobrak pintu baja itu. Kalista tersenyum dingin di tengah rasa takutnya. Biarkan saja. Biarkan mereka menghancurkan pintu itu. Mereka tidak akan menemukan apa-apa. Brankas itu sudah kosong. Buktinya ada di punggungnya. Kunci warisannya ada di tangannya. Dia keluar dari bayang-bayang, berjalan terpincang-pincang menuju jalan raya utama, dan memanggil taksi pertama yang lewat. Stasiun Tawang, Pak. Cepat. Deru kereta api yang masuk ke peron stasiun Tawang terdengar memekakan telinga. Kalista membayar sopir taksi dengan uang tunai terakhir yang ia temukan di dompet Devan. Pergelangan kakinya berdenyut hebat, dia yakin itu terkilir. Setiap langkah menuju pintu masuk utama adalah sebuah siksaan. Dia menarik-narik ujung jilbabnya, mencoba menutupi wajahnya sebanyak mungkin, dan berjalan pincang sambil memeluk tas ransel erat-erat di dadanya. Dia melihat Ibu Lina di dekat loket tiket, berdiri gelisah sambil memegang satu tas travel kecil. Wajah ibunya pucat pasi karena khawatir. "Ibu," panggil Kalista pelan. Ibu Lina berbalik dan berlari memeluk putrinya. "Kalista." "Ya Tuhan, Nak, apa yang terjadi? Kakimu kenapa?" "Aku jatuh." "Aku baik-baik saja," kata Kalista cepat, suaranya terengah. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahan, bahkan di depan ibunya. "Kita harus pergi dari sini. Sekarang." "Tapi kita mau kemana? Ada apa sebenarnya?" "Kamu bilang Devan." "Devan dibunuh, Bu," potong Kalista, suaranya datar dan dingin, tidak menyisakan ruang untuk tawar-menawar. Dia mengatakannya di tengah keramaian stasiun, agar tidak ada yang bisa mencuri dengar. "Anthony dan Naura yang melakukannya. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku lemah. Mereka salah." Ibu Lina menutup mulutnya, matanya membelalak ngeri. "Anthony? Naura? Tapi bagaimana?" "Aku tidak bisa jelaskan semuanya sekarang. Aku punya buktinya di dalam tas ini. Bukti mereka membunuh Devan. Bukti yang mereka cari. Tadi, mereka mengirim orang ke rumah. Mereka membobol rumah. Mereka mengejarku." Ketakutan murni kini terlihat di wajah Ibu Lina. Ini nyata. Putrinya sedang diburu. "Kita tidak akan naik kereta," kata Kalista, matanya mengamati sekeliling, mencari wajah-wajah yang mungkin mengawasi. "Terlalu mudah dilacak. Kita cari hotel kecil di dekat sini. Kita bayar tunai. Kita harus menghilang untuk sementara." Ibu Lina hanya bisa mengangguk, terlalu syok untuk berdebat. Dia menuntun Kalista, yang kini menahan sakit di kakinya, keluar dari stasiun ke arah yang berbeda dari tempatnya datang. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil, masuk ke sebuah gang, dan menemukan sebuah hotel melati yang tampak bersih tapi jelas bukan tempat yang akan dicari oleh orang-orang kaya seperti Anthony. Kalista membayar kamar untuk 2 malam menggunakan nama samaran dan uang tunai yang diberikan Ibu Lina. Di dalam kamar yang kecil dan berbau kamper itu, dia akhirnya bisa bernapas sejenak. Dia mengunci pintu, memasang grendel rantai, dan ambruk di tempat tidur. Ibu Lina segera mengambil handuk kecil, membasahinya dengan air dingin, dan mengompres pergelangan kaki Kalista yang mulai membengkak. "Kamu istirahat dulu, Nak," kata Ibu Lina lembut, air matanya mulai menggenang. "Tidak ada waktu istirahat, Bu," jawab Kalista. Suara tangisnya yang dulu telah hilang. Kini yang tersisa adalah nada baja yang dingin. Dukanya telah mengeras menjadi sebuah tujuan.
Aku harus menghubungi seseorang. Dia mengeluarkan surat Devan dari tas ranselnya. Surat yang menjelaskan tentang Cygnus Solutions. Dia juga mengeluarkan dokumen-dokumen saham. Di kop surat resmi itu, di bagian bawah, tertera nama firma hukum yang mewakili perusahaan, Haris Rekan, kuasa hukum korporat. Aku butuh ponsel baru, Bu, dan kartu perdana, kata Kalista. Ibu Lina mengerti. Ibu akan beli di konter depan. Kamu tunggu di sini. Kunci pintunya. Jangan buka untuk siapapun selain ibu. Selama 20 menit ibunya pergi, Kalista membuka laptopnya. Dia tidak menyambungkannya ke internet. Dia hanya membuka hard drive, bukti, itu sekali lagi. Dia mendengarkan rekaman audio pembunuhan suaminya berulang kali, membiarkan kemarahan itu mengalir dalam dirinya, menguatkan tekadnya. Dia menghafal detailnya. Ketika Ibu Lina kembali dengan sebuah ponsel baru yang masih di dalam kotak, Kalista sudah berubah. Wanita yang menangis di sofa 3 hari lalu sudah mati. Yang ada di kamar hotel ini adalah Kalista yang lain. Seorang wanita yang baru saja mewarisi sebuah perusahaan teknologi global dan sebuah misi balas dendam. Dia memasukkan kartu SIM baru, menyalakan ponsel, dan mengetik nomor kantor hukum Haris Rekan. Panggilan itu tersambung ke resepsionis. Selamat siang, kantor hukum Haris Rekan. Saya perlu bicara dengan Pak Haris, kata Kalista, suaranya tenang dan berwibawa. Ini mendesak. Katakan padanya ini tentang Cygnus. Terdengar jeda sejenak di seberang. Mohon tunggu sebentar. Beberapa detik kemudian, suara pria yang berat dan tenang terdengar. Haris di sini. Pak Haris, nama saya Kalista. Saya istri almarhum Devan. Keheningan total di seberang saluran. Kalista bisa merasakan pria itu menahan napas. Nyonya Kalista, suaranya terdengar tegang. Kami sudah mencoba menghubungi Anda sejak berita kecelakaan itu. Kami turut berduka cita. Kecelakaan itu adalah pembunuhan, kata Kalista langsung ke intinya. Tidak ada waktu untuk basa-basi. Pelakunya Anthony, adiknya sendiri, dan seorang wanita bernama Naura. Mereka baru saja mengirim orang untuk membobol rumah saya dan membunuh saya. Ya Tuhan, bisik Haris. Jadi, protokol darurat Pak Devan benar. Nyonya, di mana Anda sekarang? Apa Anda aman? Saya di tempat aman untuk saat ini. Saya bersama ibu saya, jawab Kalista. Saya menemukan ruang rahasianya. Saya memegang ledgernya. Dan saya memegang hard drive berisi semua bukti. Helaan napas lega yang panjang terdengar dari Pak Haris. Syukurlah. Nyonya, Pak Devan sudah mempersiapkan ini. Dia tahu Anthony tidak akan tinggal diam. Dengar, Nyonya adalah pemilik sah dan direktur utama baru Cygnus Solutions. Seluruh aset dan infrastruktur perusahaan kini ada di bawah kendali Anda. Aset digital di ledger itu sudah kami bekukan sementara begitu mendengar kabar kematian Pak Devan. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kalista memejamkan mata. Devan telah melindunginya, bahkan setelah kematiannya. Apa yang harus saya lakukan, Nyonya? Tanya Haris. Saya tidak mau hanya lari, kata Kalista. Saya mau mereka ditangkap. Tapi saya tidak mau hanya menyerahkan bukti ini ke polisi. Anthony punya uang. Dia bisa membeli siapapun. Saya mau mereka terperangkap. Saya mau mereka mengakui semuanya. Saya mengerti, kata Haris. Tim kami siap. Tim keamanan pribadi Pak Devan. Mereka sangat loyal dan profesional. Mereka bisa mengatur apapun yang Anda butuhkan. Bagus, kata Kalista. Sebuah rencana gila dan berbahaya mulai terbentuk di kepalanya. Rencana yang didasarkan pada keserakahan Anthony dan Naura. Pak Haris, kata Kalista. Saya butuh tim Anda di rumah saya. Sekarang juga. Rumah itu pasti sudah hancur. Saya mau Anda memasang kamera dan mikrofon tersembunyi di setiap sudut. Terutama di lorong lantai 2 dan di dalam ruang rahasia itu. Bisa diatur, Nyonya. Apa rencananya? Mereka gagal mendapatkan apa yang mereka mau malam ini. Mereka akan panik. Mereka akan semakin putus asa, jelas Kalista. Mereka masih mengira aku janda lemah yang ketakutan. Aku akan menghubungi mereka. Nyonya, itu terlalu berbahaya. Tidak, potong Kalista tegas. Mereka tidak akan menyakiti saya. Mereka membutuhkan saya. Mereka membutuhkan ledger yang mereka pikir masih saya pegang. Dia lalu beralih ke ponsel lamanya, yang dia simpan di tas. Layarnya penuh dengan panggilan tak terjawab dan pesan panik dari Naura. Kal, kamu di mana? Rumahmu dirampok. Aku hubungi polisi.
Kalista. Angkat teleponnya. Kamu baik-baik saja? Ya Tuhan, Kal, balas pesanku. Aku khawatir sekali. Kalista tersenyum dingin. Akting yang sempurna. Sekarang, kata Kalista pada Pak Haris. Siapkan tim Anda. Saya akan memancing mereka kembali ke rumah. Besok. Setelah menutup telepon dengan Haris, Kalista menatap ponsel lamanya. Dia menarik napas dalam-dalam, memanggil kembali sosok Kalista yang rapuh dan hancur. Dia perlu memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Dia menelepon Naura. Panggilan itu langsung diangkat di dering pertama. Kalista? Ya Tuhan. Kamu di mana? Suara Naura terdengar histeris. Naura? Kalista membiarkan suaranya bergetar, seolah dia sedang menangis hebat. Tolong aku takut. Kamu di mana? Kal? Kamu aman? Apa yang terjadi? Perampok itu, mereka menyakitimu? Aku tidak tahu, isak Kalista. Aku sedang di ruang kerja, aku dengar kaca pecah. Aku kabur lewat jendela. Aku sembunyi. Bagus. Kamu aman. Sekarang kamu di mana? Biar aku jemput, desak Naura. Jangan, pekik Kalista. Mereka mungkin mengikutiku. Naura, aku tidak sengaja membawa tas ransel Devan. Aku rasa ini yang mereka cari. Aku menemukan barang-barang aneh. Ada kotak logam. Ada dokumen, aku tidak mengerti. Terdengar keheningan sesaat di seberang. Kalista tahu kailnya telah ditelan. Naura sedang menahan napasnya. Kotak logam? Ulang Naura, suaranya berusaha terdengar tenang. Ya Tuhan, Kal, kamu bisa dalam bahaya besar. Kamu harus berikan itu padaku. Biar aku yang urus. Aku tidak mau, tangis Kalista. Aku hanya mau ini semua berakhir. Aku mau pergi. Investor MU itu, yang kamu ceritakan, apa dia masih mau beli rumah itu? Tentu, sayang. Tapi, aku akan jual. Tapi aku juga akan jual isi tas ini padanya, kata Kalista putus asa. Aku tidak peduli isinya apa. Aku hanya mau uang. Aku mau pergi dari kota ini. Oke, Kal. Oke. Tenang, suara Naura kini terdengar bersemangat. Itu ide bagus. Kita ketemu. Di mana? Jangan sekarang. Aku takut, kata Kalista. Besok sore. Jam 3. Di rumah. Aku akan bawa barangnya. Suruh investor MU itu datang. Bawa uangnya. Bawa semua dokumen penjualannya. Aku akan tanda tangan. Di rumah? Apa itu aman? Tanya Naura. Aku tidak mau di tempat lain. Kita selesaikan di sana, kata Kalista. Dan, Naura tolong ajak Anthony. Aku butuh dia untuk tanda tangan surat-surat warisan juga. Kan? Biar selesai semua urusan. Ini adalah jebakan utamanya. Dia membutuhkan Anthony di sana. Terdengar jeda lagi. Naura jelas sedang berpikir. Ini terlalu mudah. Tapi keserakahan mengalahkan kecurigaannya. Mereka pikir Kalista terlalu bodoh dan takut untuk berbohong. Baik, kata Naura akhirnya. Besok, jam 3. Di rumahmu. Aku dan Anthony akan datang. Dan investor itu. Bawa barangnya, Kal. Jangan sampai tidak. Aku akan bawa, bisik Kalista. Panggilan ditutup. Kalista menatap ponsel itu dengan tatapan kosong. Permainan telah diatur. Papan catur sudah siap. Dan besok, sang ratu akan memakan raja. Langit di luar mendung, membuat suasana hari itu semakin mencekam. Pukul 2 siang. Kalista sudah berada di dalam sebuah van hitam tanpa jendela yang diparkir di ujung jalan komplek perumahannya. Van itu adalah pusat komando bergerak, diisi dengan monitor-monitor yang menampilkan gambar dari puluhan kamera tersembunyi yang telah dipasang tim keamanan Cignu Solutions sepanjang malam. Pak Haris duduk di sebelahnya, mengenakan setelan rapi, wajahnya tenang. Semua siap, Nyonya Kalista. Tim sudah berada di posisi mengelilingi rumah. Mikrofon di ruang rahasia adalah yang paling sensitif. Kita akan mendengar setiap bisikan. Kalista mengangguk. Dia bukan lagi wanita berantakan di kamar hotel. Hari ini, dia mengenakan blus sutra berwarna gelap dan celana panjang bahan, pakaian yang ia minta Haris siapkan. Jilbabnya ditata rapi. Di pangkuannya, tergeletak kotak logam kosong tempat ledger itu seharusnya berada. Umpan. Ruma Honda.
Pacaris Berdeham. Tim penyusup semalam melakukan banyak kerusakan. Pintu ruang rahasia itu mereka hancurkan. Bagus, kata Kalista dingin. Itu akan membuat mereka lebih mudah masuk ke jebakan saya. Tim keamanan Devan memang luar biasa. Mereka tidak hanya memasang kamera. Mereka juga mengganti pintu kayu jati yang hancur itu dengan pintu baja baru yang identik. Namun dilengkapi dengan sistem penguncian magnetik canggih yang bisa diaktifkan dari jarak jauh. Dari luar, pintu itu tampak rusak dan mudah didobrak. Kenyataannya, itu adalah pintu sel penjara. Mereka datang, kata seorang operator yang memantau kamera jalan. Sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan rumah. Anthony keluar dari kursi pengemudi. Dia mengenakan kemeja mahal, tapi wajahnya terlihat tegang dan marah. Dia jelas tidak tidur. Naura keluar dari sisi penumpang. Dia berusaha terlihat tenang, membenarkan riasannya, tapi tangannya sedikit gemetar. Tidak ada investor, gumam Kalista. Tentu saja. Seya akan Mazuk, kata Kalista. Dia menyerahkan ponselnya kepada Haris. Aktifkan kuncinya begitu mereka berdua masuk ke ruangan itu. Semoga berhasil, Nyonya, kata Haris. Kalista keluar dari van, berjalan dengan langkah mantap, meski pergelangan kakinya masih dibebat di balik celana panjangnya, menuju rumah yang pernah menjadi saksi cintanya, dan kini menjadi panggung pembalasan dendamnya. Dia membuka pintu depan yang sudah diperbaiki sementara oleh tim Haris. Dia berjalan masuk. Anthony dan Naura sudah menunggunya di ruang tamu. Ruangan itu berantakan. Bantal Sofarobek, Vabinga Peka. Para penyusup semalam benar-benar mengobrak-abriknya. Kalista. Naura berlari ke arahnya, mencoba memeluknya. Kalista menghindar dengan halus. Tidak perlu basa-basi, Naura. Nora Tertegun. Anthony Mandangu. Bagus. Jadi kamu akhirnya pintar juga. Mana barangnya? Wajah Anthony terlihat lelah, marah, dan penuh keserakahan. Dia tidak lagi melihat Kalista sebagai adik iparnya. Dia melihatnya sebagai penghalang. Kamu menghancurkan rumahku, kata Kalista datar, menatap Anthony. Rumah ini akan jadi milikku, balas Anthony kasar. Sekarang, berikan barang itu. Ledger itu. Dimana? Jadi benar, kata Kalista. Kamu tahu tentang ledger itu. Kamu tahu tentang warisan Devan. Kamu membunuhnya untuk itu. Naura tersentak. Cal. Apa maksudmu? Kami di sini untuk membantumu. M'embantu? Kalista tertawa, tawa yang kering dan tanpa humor. Membantuku seperti kamu membantu Devan? Memberikan jadwalnya pada Anthony? Membantumu seperti Anthony membayar mekanik untuk merusak rem mobil suamiku? Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Wajah Naura menjadi putih seperti kapur. Dia sadar. Kalista tahu. Kamu bohong, desis Naura. Dia menggertak, kata Anthony, tangannya mulai masuk ke saku jasnya. Berikan barangnya, Kalista. Atau aku akan mengambilnya paksa. Barangnya aman, kata Kalista, mengangkat kotak logam di tangannya. Devan menyimpannya di tempat paling aman di rumah ini. Mata Anthony tertuju pada kotak itu seperti elang. Dimana? Di ruang rahasianya. Di atas, kata Kalista. Dia berbalik dan mulai berjalan menaiki tangga. Aigreko. Aku akan berikan. Tapi di sana, Anthony dan Naura saling berpandangan. Ini adalah jebakan. Mereka tahu itu. Tapi keserakahan mereka terlalu besar. Ledger itu, yang bernilai triliunan, ada di dalam kotak itu. Mereka tidak bisa melepaskannya. Mereka mengikutinya. Mereka tiba di lorong lantai 2. Pintu kayu jati itu terlihat hancur. Kusennya pecah, dan pintu itu tergantung miring dingselnya. Terlihat persis seperti yang ditinggalkan oleh para penyusup. Setelah kamu, kata Kalista, menunjuk ke dalam kegelapan ruang rahasia. Anthony tidak sabar. Dia mendorong Kalista ke samping. Minggir. Dia dan Naura bergegas masuk ke dalam ruangan itu. Mereka berlari lurus ke arah brankas baja yang kini terbuka lebar dan kosong. Mana barangnya? Teriak Anthony, menyadari brankas itu kosong. Diaber balik ke arah pintu. Camus menipu Camille. Kalista berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan dingin. Tidak. Aku tidak menyimpannya di brankas. Aku menyimpannya di sini. Dia melemparkan kotak logam kosong itu ke lantai ruangan. Anthony dan Naura, seperti binatang buas yang melihat umpan, langsung melompat ke arah kotak itu. Dan di saat itulah Kalista melangkah mundur keluar dari kusen pintu. Clang.
Sebuah pintu baja yang berat, yang tersembunyi di dalam dinding, meluncur turun dengan kecepatan kilat, menutup ruangan itu dengan suara dentuman yang memekakan. Sistem penguncian magnetik berdesis saat aktif. Anthony dan Naura terperangkap. Mereka berdua berbalik, kaget. Mereka menggedor-gedor pintu baja itu. Calista. Buka pintunya. Apa yang kamu lakukan? Teriak Naura panik. Calista. Kamu akan menyesal, teriak Anthony, menendang pintu itu tanpa hasil. Keenangan. Lalu, lampu di dalam ruang rahasia itu menyala terang. Lampu sorot yang menusuk mata, memperlihatkan setiap sudut ruangan. Naura dan Anthony menyipitkan mata. Mereka melihatnya. Titik-titik hitam kecil di langit-langit. Lensa kamera. Sebuah suara terdengar dari speaker tersembunyi. Suara Calista. Dingin, jernih, dan penuh kendali. Kalian yang akan menyesal. Di dalam van, Calista menatap monitor yang menunjukkan wajah panik Anthony dan Naura. Sekarang, bisiknya ke mikrofon. Kalian berdua terjebak di ruangan yang kalian bangun dari keserakahan. Dan semua bukti kejahatan kalian ada di tanganku. Kamu tidak punya bukti, teriak Anthony ke udara. Oh, aku punya, jawab Calista. Aku punya rekaman suaramu di bengkel, Anthony. Saat kamu membayar orang untuk merusak rem mobil kakakmu. Dan kamu, Naura? Calista menatap layar, langsung ke mata Naura yang ketakutan. Aku punya semua percakapanmu. Semua transfer bank. Semua pengkhianatanmu. Permanent et Laberakir. Dan mereka baru saja menyadarinya. Di dalam van komando, Calista menatap tajam ke monitor utama. Wajah Anthony dan Naura terpampang jelas, terdistorsi oleh kepanikan dan kemarahan. Mereka terkurung. Di dalam ruang rahasia, Anthony menghantamkan tubuhnya ke pintu baja yang baru. Pintu itu bahkan tidak bergetar. Bunyi dentuman keras dan tumpul menggema di ruangan sempit itu, bercampur dengan dengungan server. Calista, buka pintu sialan ini, teriak Anthony, suaranya serak karena marah. Kamu pikir ini lucu? Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Justru aku tahu, jawab suara Calista melalui speaker, dingin dan menusuk. Aku melawan pembunuh suamiku. Naura, yang sejak tadi membeku di dekat brankas yang terbuka, akhirnya roboh. Dia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Tidak, tidak mungkin. Calista, ini salah paham. Kami tidak. Salah paham yang mana, Naura? Potong Calista. Salah paham saat kamu memberikan jadwalku dan Devan kepada Anthony? Atau salah paham saat kamu menerima ratusan juta rupiah di rekeningmu? Atau salah paham saat kamu pura-pura menangis di pemakaman suamiku? Setiap kata adalah tamparan. Naura mulai terisak hebat. Tangisannya kini bukan lagi akting, melainkan tangisan teror murni. Anthony, lakukan sesuatu, pekiknya. Ini semua idemu, kamu bilang. Diam, bentak Anthony. Dia berhenti menggedor pintu dan berbalik menatap Naura dengan kebencian. Dia sadar mereka sedang direkam. Dia sadar mereka terjebak. Tapi arogansinya belum sepenuhnya padam. Kamu pikir kamu pintar, Calista? Teriak Anthony, kini menatap ke salah satu lensa kamera di langit-langit. Kamu pikir kamu bisa menjebakku? Kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya janda bodoh yang beruntung. Aku memang janda, balas Calista. Tapi aku tidak bodoh. Dan ini bukan keberuntungan. Ini adalah rencana Devan. Dia tahu kamu akan datang. Dia tahu kamu serakah. Dia meninggalkan semuanya untukku. Termasuk bukti kejahatanmu. Bukti apa? Tantang Anthony. Omong kosong. Tidak ada yang bisa menghubungkanku. Di dalam van, Calista memberi isyarat kepada Pak Haris. Pak Haris mengangguk ke operator. Kamu mau bukti, Anthony? Tanya Calista. Baiklah. Mari kita dengarkan bersama. Ada bunyi klik pelan dari speaker di dalam ruang rahasian itu. Hening sejenak. Lalu, suara itu terdengar. Jernih. Tidak terbantahkan. Itu adalah rekaman audio dari hard drive, bukti. Suara Anthony, aku tidak peduli bagaimana caramu. Pokoknya harus terlihat seperti kecelakaan. Rem blong. Persimpangan tol itu sepi, truk sering lewat sana. Tabrakan, lalu truknya kabur. Pastikan beres. Di monitor, Calista melihat wajah Anthony berubah. Arogansinya menguap dalam sekejap, digantikan oleh kengerian pucat. Dia tahu suara itu. Dia tahu percakapan itu. Rekaman itu berlanjut. Suara asing, mekanik, ini pekerjaan besar. Pak, risikonya tinggi.
Bayarannya harus lunas. Suara Anthony, jangan khawatir soal uang. Kakakku itu duduk di atas tumpukan harta. Begitu dia mati dan aku dapat warisannya, kamu akan dapat sisanya. Matikan, teriak Anthony, suaranya pecah. Dia berlari ke arah rak server, seolah mencari sumber suara. Matikan. Tapi rekaman itu terus berputar, memenuhi ruangan yang tertutup itu, bergema di dinding. Tangisan Naura berubah menjadi jeritan histeris. Dia merangkak mundur, menjauh dari Anthony seolah pria itu adalah monster. Kamu benar-benar melakukannya. Isaknya, kamu bilang kamu hanya akan memberinya pelajaran. Kamu tidak bilang kamu akan membunuhnya. Ya Tuhan. Aku terlibat pembunuhan. Kamu pikir kamu tidak terlibat? Balas Anthony, kini benar-benar panik. Dia melihat Naura, dan semua kemarahannya tumpah pada wanita itu. Kamu yang memberiku jadwalnya. Kamu yang memastikan dia akan lewat jalan tol itu. Kamu sama kotornya denganku, Naura. Aku tidak mau, jerit Naura, memukul-mukul lantai. Aku hanya ingin sebagian kecil uangnya. Aku lelah melihat Kalista mendapatkan segalanya. Dia dapat Devan, dia dapat rumah ini, dia dapat kehidupan yang sempurna. Aku hanya ingin apa yang menjadi hakku. Hakmu? Anthony tertawa sinis, tawa orang yang sudah kalah. Kamu tidak punya hak apa-apa. Kamu hanya alat. Alat bodoh yang mudah sekali aku manfaatkan. Kamu benar-benar berpikir aku akan membagi warisan triliunan itu denganmu? Setelah aku menyingkirkan Kalista, kamu akan jadi yang berikutnya. Pengakuan itu menggantung di udara. Naura berhenti menangis. Matanya yang bengkak menatap Anthony dengan kebencian murni. Dia baru saja menyadari kebenaran yang pahit. Dia bukan rekan kejahatan. Dia hanya korban selanjutnya. Kamu bajingan, desis Naura. Dia bangkit berdiri, tenaganya kembali karena amarah. Kamu memanfaatkanku. Kamu menghancurkan hidupku. Dia menerjang Anthony, mencakar wajah pria itu dengan kukunya. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Anthony, yang lebih kuat, mendorong Naura hingga wanita itu jatuh menghantam salah satu rak server. Kepala Naura terbentur logam dengan keras. Dia tergeletak di lantai, mengerang kesakitan. Cukup. Suara Kalista menggelegar dari speaker, begitu keras hingga membuat Anthony tersentak. Semuanya sudah terekam, Anthony, kata Kalista. Pengakuanmu. Pengakuan Naura. Penyeranganmu padanya. Kalian berdua sudah selesai. Anthony berdiri terengah-engah di tengah ruangan. Dia melihat ke pintu baja. Dia melihat ke Naura yang terkapar. Dia melihat ke kamera. Dia tahu dia tidak punya jalan keluar. Di dalam van, Kalista merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Bukan kebahagiaan, tapi keadilan. Keadilan untuk Devan. Dia melihat ke arah Pak Haris. Mereka sudah saling menghancurkan, katanya pelan. Sudah waktunya. Pak Haris memberi isyarat ke timnya di luar. Di dalam ruang rahasia, Anthony dan Naura mendengar suara langkah kaki yang berat dan teratur di lorong. Langkah kaki banyak orang. Anthony mundur ke sudut terjauh. Naura hanya bisa menangis pasrah di lantai. Mereka berdua menahan napas. Terdengar suara desisan keras saat kunci magnetik raksasa itu dilepaskan. Klang. Pintu baja itu tidak meluncur turun. Pintu itu berayun terbuka ke dalam dengan satu gerakan cepat dan kuat, memperlihatkan lorong yang kini dipenuhi cahaya terang. Tapi bukan Kalista yang berdiri di sana. Yang berdiri di ambang pintu adalah selusin pria berbadan tegap, mengenakan seragam taktis hitam, helm, dan membawa senjata. Di belakang mereka, berdiri beberapa petugas polisi berseragam resmi. Mereka masuk ruangan dengan formasi yang cepat dan profesional. Anthony, Naura, angkat tangan di atas kepala. Sekarang. Anthony, melihat kekuatan yang dihadapinya, akhirnya mengangkat tangannya. Naura hanya bisa menangis, terlalu takut untuk bergerak. Dua petugas segera memborgol Anthony dengan kasar. Dua petugas lainnya membantu Naura berdiri dan memborgolnya. Anda punya hak untuk diam? Suara petugas yang membacakan hak-hak mereka terdengar sayup-sayup. Karma telah tiba. Bukan dalam bentuk kecelakaan atau nasib buruk, tapi dalam bentuk borgol baja yang dingin dan tatapan mata hukum yang tak kenal ampun. Di dalam van, Kalista memejamkan matanya, mendengarkan suara penangkapan itu. Dia menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Nafas yang terasa lega. Dia membuka matanya. Sudah selesai. Kalista melangkah keluar dari van komando.
Udara sore terasa sejuk di kulitnya. Hujan gerimis mulai turun, seolah ikut membersihkan sisa-sisa kebusukan yang baru saja diangkat dari rumahnya. Dia berdiri tegak di samping Pak Haris, di seberang jalan, saat pintu depan rumahnya terbuka. Pertama, Naura yang keluar. Dia berjalan tertatih, dituntun oleh 2 petugas. Jilbabnya yang tadi pagi rapi kini miring dan basah oleh air mata. Saat matanya yang bengkak melihat Kalista berdiri di seberang jalan, tidak lagi rapuh, tidak lagi hancur, melainkan tegak dan kuat, tatapan Naura berubah. Rasa bersalah, iri hati, dan kebencian murni bercampur aduk. Dia membuang muka, tidak sanggup menahan tatapan dingin Kalista. Lalu, Antoni keluar. Dia berjalan dengan dagu terangkat, borgol di tangannya terlihat jelas. Dia masih berusaha mempertahankan sisa-sisa arogansinya. Saat dia melihat Kalista, dia berhenti sejenak. Dia menatap Kalista dengan tatapan membunuh. Jika tatapan bisa melukai, Kalista pasti sudah mati. Tapi Kalista tidak gentar. Dia membalas tatapan itu tanpa berkedip. Antoni mendengus, lalu polisi mendorongnya masuk ke mobil patroli. Naura dimasukkan ke mobil yang lain. Sirene tidak dinyalakan. Mereka pergi dalam diam, dibawa pergi dari kehidupan Kalista selamanya. Tim saya akan mengamankan rumah ini, Nyonya Kalista, kata Pak Haris lembut. Rumah ini sekarang menjadi tempat kejadian perkara. Anda tidak bisa tinggal di sini untuk sementara. Saya mengerti, kata Kalista. Dia menatap rumah itu. Rumah yang menyimpan kenangan cinta dan pengkhianatan. Saya juga sudah tidak ingin tinggal di sini lagi. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Tanya Haris. Kalista menatap jalanan yang basah. Sekarang, saya akan menjemput ibu saya. Dan besok, saya akan mulai belajar menjalankan perusahaan suami saya. Proses hukum berjalan cepat. Bukti yang dimiliki Kalista terlalu kuat untuk dibantah. Rekaman audio perencanaan pembunuhan. Rekaman video pengakuan mereka saat terperangkap di ruang rahasia. Data transfer bank dari Antoni ke Naura. Kesaksian mekanik bengkel yang ditangkap di hari yang sama, yang langsung mengaku untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Antoni mencoba menggunakan pengacara terbaik, mengklaim rekaman itu jebakan dan ilegal. Tapi kesaksian Naura menghancurkannya. Naura, yang menyadari Antoni hanya memanfaatkannya, menceritakan semuanya. Dia menceritakan setiap detail rencana, setiap kebohongan. 6 bulan kemudian, palu hakim diketuk. Antoni divonis hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana terhadap kakaknya sendiri dan percobaan pembunuhan terhadap Kalista. Semua aset pribadinya dibekukan dan disita. Naura, atas kerjasamanya, mendapat hukuman 20 tahun penjara karena keterlibatannya dalam pembunuhan berencana dan pengkhianatan. Di ruang sidang, dia menatap Kalista, mencari pengampunan. Kalista hanya menatapnya dengan pandangan kosong, lalu berbalik pergi. Bagi Kalista, hidup baru telah dimulai. 1 tahun setelah hari itu, pemandangan telah banyak berubah. Kalista tidak menjual rumah itu. Rumah itu punya terlalu banyak kenangan Devan yang berharga, dan dia menolak membiarkan ingatan buruk tentang Antoni dan Naura menodainya. Tapi dia juga tidak tinggal di sana. Dia membeli sebuah apartemen mewah di pusat kota untuknya dan Ibu Lina. Rumah itu ia ubah. Dia menyumbangkan semua pakaian Devan, kecuali setelan jas hitam yang terakhir kali ia temukan kuncinya. Dan ruang rahasia itu, dia merombaknya total. Server-server yang berdengung dipindahkan ke pusat data aman milik Cygnus Solutions. Pintu baja yang berat telah dilepas. Dinding yang dulu diisi monitor dan papan investigasi kini dijebol, digantikan oleh jendela-jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit, menghadap ke taman belakang yang rimbun. Ruangan yang dulu gelap, dingin, dan penuh rahasia itu kini telah berubah. Menjadi sebuah perpustakaan pribadi yang terang benderang. Lantainya dilapisi kayu hangat, rak-rak buku yang indah menjulang tinggi, dan di tengahnya ada meja kerja kayu yang kokoh. Kalista berdiri di ruangan itu, mengenakan blazer biru tua yang profesional. Dia bukan lagi wanita rapuh berbalut duka. Rambutnya yang dulu tersembunyi jilbab sederhana, kini tertata rapi dalam balutan jilbab sutra yang elegan. Dia telah sepenuhnya mengambil alih peran Devan sebagai CEO Cygnus Solutions. Dia mengejutkan dewan direksi. Mereka mengira akan mendapatkan janda yang penurut dan mudah dikendalikan. Mereka salah. Kalista belajar dengan cepat. Dia mewarisi kecerdasan Devan dan ketegasan yang lahir dari penderitaan. Dia memimpin perusahaan dengan tangan yang adil namun kokoh. Dia melipat gandakan keuntungan perusahaan dalam 1 tahun, meluncurkan divisi baru yang berfokus pada keamanan siber, terinspirasi oleh sistem yang Devan bangun. Dia berjalan ke meja kerjanya. Di sana,
Di bingkai perak yang dulu ada di ruang kerja Devan, ada foto pernikahan mereka. Devan tersenyum lebar, menatapnya penuh cinta. Kalista tersenyum balik ke foto itu. Dia meletakkan tangannya di atas kaca bingkai. Semuanya sudah beres. Mas, bisiknya pelan. Harta warisanmu aman. Perusahaanmu berkembang. Dan pembunuhmu, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Ibu Lina masuk ruangan itu, membawakan secangkir teh. Rapatmu 15 menit lagi, Kal. Kalista mengangguk, mengambil cangkir teh dari ibunya. Terima kasih, Bu. Kamu sudah bekerja terlalu keras. Nak, kata Ibu Lina, mengusap bahu putrinya. Kalista menatap keluar jendela, ke taman yang hijau. Aku harus, Bu. Aku tidak hanya hidup untuk diriku sendiri. Aku hidup untuk Devan juga. Dia meminum tehnya, merasakan kehangatan menjalar di tubuhnya. Dia meletakkan cangkir itu kembali. Dia merapikan blazernya, siap menghadapi rapat dewan direksi berikutnya. Dia menatap foto Devan sekali lagi, senyum tipis namun penuh percaya diri terukir di wajahnya. Aku tidak hanya bertahan, Mas, katanya pelan. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Aku